Kali ini kita akan belajar persamaan diferensial biasa orde 1 khususnya untuk PD eksak. Seperti kita ketahui pada materi kita yang sebelumnya, bentuk umum persamaan diferensial orde 1 dinyatakan dalam bentuk ini. Kemudian kalau kita kembali, misal kita mempunyai suatu fungsi U ini merupakan fungsi dari X dan Y secara umum, maka kalau kita akan menurunkan U atau DU kita itu adalah diferensial total seperti yang kita ketahui yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah del U per del X dx ditambah dengan del U per del Y dy. Nah, kalau kita lihat dengan bentuk umum persamaan diferensial kita yang di sini, berarti untuk yang di sini del U per del X ini sama dengan bisa kita setarakan dengan yang M. Di sini M sebagai fungsi X dan Y. Sedangkan untuk del U per del Y-nya bisa kita setarakan dengan N X, fungsi X dan Y. Jadi nanti untuk PD eksak kita, itu nanti akan mempunyai penyelesaian implisit, yaitu U kita itu adalah sama dengan C. Karena nanti kalau ini adalah DU-nya, maka saat kita cari U, kita integralkan. Sedangkan untuk ini 0, kalau kita integralkan, kita dapatkan C. Nah, suatu PD dikatakan eksak apabila memenuhi syarat ini. Jadi del M per del Y itu sama dengan del N per del X. Setelah kita cek bahwa PD tersebut adalah PD eksak, berarti kita bisa menyelesaikan PD tersebut dengan cara penyelesaian PD eksak. Cara penyelesaian PD eksak itu ada dua cara. Yang pertama dengan ini atau dengan ini. Bisa kita selesaikan dengan salah satu. Kemudian kita dapatkan hasil U-nya tadi sama dengan C seperti pada slide yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi misalnya untuk cara yang pertama, U kita itu sama dengan M dx ditambah dengan KY. Kemudian kita mencari nilai DU per DY. Nah, pada saat U ini kita turunkan terhadap Y, berarti nanti kita mempunyai nilai K aksen Y. Nah, K aksen Y ini nanti bisa kita dapatkan nilai KY dengan cara mengintegralkannya. Kemudian disamakan dengan N ini, sehingga kita mempunyai nilai KY-nya. Maka kita kembalikan ke U ini tadi, maka U yang di sini itu adalah hasil integral ini ditambah dengan KY sama dengan C. Atau dengan cara yang lain, yaitu dengan U-nya sama dengan integral N dy ditambah Lx. Kemudian kita turunkan U-nya terhadap X, sehingga kita nanti mempunyai L aksen X. Kemudian kita integralkan, sehingga kita dapatkan Lx-nya. Jadi penyelesaiannya adalah U yang di sini sama dengan C. Untuk lebih jelas, kita coba contoh soal yang pertama ini. Jadi kita punya PD yang diketahui seperti pada contoh di sini. Kemudian dari sini kita tahu bahwa ini adalah M-nya yang dx, kemudian ini adalah N. Jadi kita cek dulu. Di awal, tahap awal kita cek dulu PD ini eksak atau tidak. Berarti kita cek del M per del Y. Kalau M ini kita turunkan terhadap Y, karena ini adalah X ini, kalau kita turunkan terhadap Y berarti X adalah konstanta. Sehingga turunannya adalah min 1. Sedangkan untuk del N per del X, berarti 6Y di sini adalah konstanta. Kalau kita turunkan sama dengan 0 dan min X kita turunkan hasilnya min 1. Karena del M per del Y sama dengan del N per del X, maka ini adalah PD eksak. Kalau PD eksak berarti bisa kita selesaikan dengan penyelesaian PD eksak. Kita coba untuk cara yang pertama dulu. Jadi U-nya sama dengan integral dari M. M kita adalah 4X minus Y. Jadi 4X minus Y dx. Kemudian ditambah dengan KY. Kemudian kita integralkan. Jadi U kita itu adalah sama dengan ini diintegralkan terhadap X. Berarti hasilnya adalah 2X kuadrat minus YX plus KY. Setelah itu kita cari DU per DY. Ini nanti harus sama dengan N.
Jadi DU per DY kita lanjutkan di sebelah sini. DU per DY-nya ini kalau kita turunkan terhadap Y, karena di sini 2X kuadrat, ini adalah konstanta. Jadi yang kita turunkan di sini kita dapat minus X. Kemudian untuk KY kita turunkan menjadi plus K aksen Y. Harus sama dengan N. N kita adalah 6Y minus X. Dari sini kita mendapatkan hasil K aksen Y kita itu adalah sama dengan 6Y. Nah, kalau K aksennya sama dengan 6Y, maka kita bisa mencari hasil KY-nya adalah integral dari 6Y dy. Hasil integrasi kita adalah 3Y kuadrat plus katakan C1 begitu. Nah, kemudian penyelesaian implisit dari PD ini adalah U sama dengan C. Nah, U kita ini adalah yang ini tadi. Berarti penyelesaian kita adalah 2X kuadrat minus YX atau XY begitu. Kemudian ditambah dengan KY. KY kita adalah plus 3Y kuadrat ditambah C1 sama dengan C. Jadi U sama dengan C. Nah, C1 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi C ditambah C1 atau kita singkat saja menjadi C karena itu sama-sama konstanta. Jadi bisa kita tuliskan penyelesaian kita 2X kuadrat minus YX plus 3Y kuadrat sama dengan C. Jadi ini adalah penyelesaian implisit dari PD eksak ini. Berikut ini kita coba untuk cara yang kedua. Jadi karena tadi PD kita itu sudah jelas adalah PD eksak, jadi kita tidak perlu ngecek lagi apakah PD-nya itu adalah eksak karena tadi sudah dicek pada slide sebelumnya. Kita tinggal mencoba untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, U merupakan integral dari N. N kita adalah 6Y minus X dy ditambah dengan Lx. Kemudian kita selesaikan integralnya 6Y, kalau kita integralkan terhadap dy, berarti ini adalah 3Y kuadrat, sedangkan X berarti minus XY. Kemudian kita tambah dengan Lx. Setelah itu berikutnya kita cari du per dx, ini harus sama dengan M. Nah, du per dx berarti kita turunkan U di sini terhadap X. Nah, karena 3Y kuadrat ini kalau kita turunkan terhadap X, maka 3Y kuadrat ini adalah konstanta. Konstanta kita turunkan hasilnya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang minus XY, kalau kita turunkan adalah minus Y. Kemudian Lx kita turunkan jadi L aksen X. Ini harus sama dengan MXY, berarti sama dengan 4X minus Y. Nah, dari sini kita dapatkan L aksen X kita itu adalah sama dengan 4X. Karena L aksen kita sama dengan 4X, maka L ini adalah hasil integral dari 4X dx. Atau kita dapatkan Lx kita itu adalah sama dengan 2X kuadrat plus C1, akan seperti itu. Maka penyelesaian kita itu adalah U sama dengan C. U kita ini adalah ini, jadi U-nya adalah ini tadi, 3Y kuadrat minus XY, kemudian ditambah dengan Lx. Lx kita adalah 2X kuadrat plus C1 sama dengan C. Kemudian nanti C1-nya kita pindah ke kanan, kita singkat aja menjadi C. Jadi penyelesaian implisit dari PD eksak kita adalah 3Y kuadrat minus XY plus 2X kuadrat sama dengan C. Nah, penyelesaian ini bisa kita cek, kebenaran dari penyelesaian ini kita cek, kita turunkan. Jadi kita turunkan untuk sekedar cek saja. Itu kita kalau mau menurunkan DU, jadi seperti pada slide yang di awal tadi, kalau kita turunkan DU maka kita dapatkan diferensial total kita del U per del X dx itu ditambah dengan del U per del Y dy. Jadi kalau kita U kita yang ini kita turunkan dengan diferensial total, berarti del U per del X kita itu adalah 4X minus Y dx, kemudian ditambah dengan 6Y minus X dy.
sama dengan C kita turunkan sama dengan 0. Nah, kalau kita cek kita turunkan U ini terhadap, kita turunkan U-nya terhadap X dan Y-nya di sini, diferensial total, akan kembali pada PD kita yang asal ini. Apabila sudah kembali pada PD yang asal, berarti penyelesaian implisit kita ini sudah benar. Agar pemahaman kita tentang penyelesaian PD eksak ini lebih jelas, kita coba contoh soal berikut ini. Jadi yang di sini ini adalah M kita, yang ini semua ini adalah N. Jadi kita pertama-tama kita cek dulu apakah PD ini adalah PD eksak. Jadi kita cari dulu del M per del Y. M ini kita turunkan terhadap Y. Kita dapatkan minus sin X plus Y. Sedangkan untuk del N per del X, ini kita turunkan terhadap X, karena ini adalah 3Y kuadrat, maka ini adalah konstanta. Yang 2Y-nya juga konstanta, karena kita mau menurunkannya hanya terhadap X saja, maka hasil turunannya adalah minus sin X plus Y. Nah, karena del M per del Y sama dengan del N per del X, berarti PD ini adalah PD eksak. Kemudian kita selesaikan dengan salah satu cara. Misal kita ambil cara yang pertama, U kita sama dengan integral dari M cosinus X plus Y dx ditambah dengan K Y. Kemudian kita cari hasil integralnya, ini adalah sinus X plus Y ditambah dengan K Y. Kemudian kita cari DU per DY, nanti harus sama dengan N. Kita turunkan terhadap Y, yang ini adalah cosinus X plus Y ditambah dengan K aksen Y. Karena harus sama dengan N kita ini adalah ini semua, jadi 3Y kuadrat ditambah 2Y ditambah cosinus X plus Y. Jadi kita dapatkan hasil K aksen Y kita itu adalah sama dengan 3Y kuadrat ditambah 2Y. Karena K aksen itu sama dengan 3Y kuadrat plus 2Y, maka KY integral, hasil integral dari ini adalah Y pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 2 plus C1. Terus kemudian kita cari, berarti U, penyelesaian implisit kita adalah U sama dengan C. U kita itu adalah sama dengan sinus X plus Y ditambah dengan KY. KY-nya adalah Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 ditambah C1 sama dengan C. Atau ini kita pindah ke sana, berarti kita sederhanakan menjadi C. Penyelesaian implisit kita adalah sin X plus Y ditambah Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 sama dengan C. Jadi ini adalah penyelesaian implisit kita. Untuk ngecek kebenaran dari hasil penyelesaian PD kita, bisa kita lakukan, kita turunkan del U per del X, berarti DU kita turunkan. Kalau kita turunkan terhadap X, kita dapatkan cosinus X plus Y dx ditambah dengan, kalau kita turunkan terhadap Y, berarti cosinus X plus Y, kemudian ditambah dengan 3Y kuadrat ditambah 2Y dy. Sama dengan C ini kalau kita turunkan berarti sama dengan 0. Nah, karena hasil turunan dari U ini tadi sama dengan PD kita yang di sini, berarti penyelesaian implisit kita ini sudah benar. Nah, berikut ini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk memperjelas pemahaman Anda tentang penyelesaian PD eksak. Selamat belajar.